Denny Siregar bongkar motif terselubung PKS dukung Ganjar, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Entah bagaimana awal ceritanya, tidak ada angin, tidak ada hujan, politisi PKS yang juga penggagas gerakan #2019 ganti presiden, Mardhani Alisera tiba-tiba mengajak kader PKS beserta simpatisannya mendukung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang. Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, kata Mardhani dengan nada seperti tanpa bersalah dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta 27 Oktober. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ganjar merupakan kader PDIP, jadi gubernur Jateng 2 periode diusung oleh PDIP. Dan sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI juga dari fraksi PDIP. Pokoknya Ganjar ini PDIP banget ya. Dan kalau seandainya tangannya disayat, pasti akan keluar darah berwarna merah yang sama dengan warna PDIP. Saat mahasiswa dulu, ia sudah menjadi pengagum Soekarno. Ganjar pun aktif di GMNI, yang alumni organisasi ini banyak menjadi kader PDIP. Jangan salah, Megawati, Taufik Kemas, Ahmad Basarah, Jarod Saiful Hidayat, hingga Eva Kusuma Sundari merupakan alumni GMNI loh. Sedangkan Mardhani kita tahu sendiri merupakan kader PKS Tulen yang mulai menjadi anggota DPR menggantikan Arifianto, yang Arifianto si politisi PKS ini mengundurkan diri jabatannya sebagai wakil rakyat lantaran ketahuan nonton video enak-enak saat sidang paripurna Dewan. Kemudian pada pemilu 2019 lalu, ia mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR RI lewat PKS dan berhasil terpilih. Bahkan sejak PKS berdiri yang kala itu namanya masih Partai Keadilan atau PK, Mardhani sudah menjabat sebagai anggota Pusat Informasi Partai atau PIPPK di Johor Bahru, Malaysia. Jadi kalau masih ada yang bertanya apakah si Mardhani ini kader PKS beneran? Perlu belajar sejarah lagi tentang berdirinya partai yang menurut Somad merupakan Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu. Nah, sudah menjadi rahasia umum kalau PDIP dan PKS ini tidak sejalan dari dulu sampai sekarang. Keduanya ibarat minyak dan air yang memang ditakdirkan untuk tidak bersatu. Hal ini tentu tidak lepas dari perbedaan ideologi yang begitu kentara di antara keduanya, serta ulah PKS yang kerap memikirkan politik identitas, sedangkan PDIP merupakan partai yang nasionalis serta merangkul semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras atau sara. Di samping itu PDIP juga sudah mewanti-wanti tidak akan berkoalisi dengan PKS pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, koalisi bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto 28 Mei. Jadi pernyataan Mardhani mau mendukung kader PDIP tersebut merupakan pernyataan yang anomali, alias sulit untuk diterima akal. Karena bagaimanapun juga mendukung Ganjar itu artinya siap berkoalisi dengan PDIP, kecuali kalau Ganjar pindah partai, misal ke Nasdem atau ke Partai Demokrat, itu akan lain ceritanya. Sedangkan sekarang ia masih kader PDIP kok. Lantas apa tujuan sebenarnya Mardhani mendorong pemilih PKS memenangkan Ganjar tersebut? Ternyata ada niat buruk di balik itu semua. Yang hal ini diungkap oleh pendukung Jokowi yang juga pendukung Ganjar, Denny Siregar. Melalui akun Twitternya @DennySiregar7, sahabat Eko Kun tadi itu mengungkapkan tujuan Mardhani mengajak pemilih PKS mendukung Ganjar supaya pemilih Ganjar menurun secara drastis. Bisa langsung drop suara Ganjar, ujar Denny 29 Oktober. Menurut hemat penulis sih, pernyataan Denny Siregar tersebut ada benarnya juga, karena pemilih PDIP banyak yang tidak suka dengan PKS, tidak suka dengan cara partai itu yang doyan memainkan isu sara, dan tidak suka dengan klaimnya sebagai partai dakwah tapi eks-presidennya, Lutfi Hasan Ishak, malah korupsi sapi. Jadi, dengan PKS mendukung Ganjar, maka orang-orang yang kontra dengan partai yang dikomandoi oleh Ahmad Sayhu tersebut secara tidak langsung juga antipati sama Ganjar. Belum lagi kalau nanti Ganjar pindah partai, sudah dipastikan ia akan benar-benar ditinggalkan oleh pemilih PDIP. Bahkan tidak hanya itu, tapi turut dibully. Dan pasca ditinggal oleh pendukungnya tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengusung capres lain. Begitulah kura-kura politik, membunuh tapi tidak melukai, menusuk tapi tidak pakai pisau atau benda tajam. Jaksa Agung dan KPK bahas hukuman mati koruptor. Fahri Hamzah, 2 pendekar anti korupsi. Dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin membuat pernyataan mengejutkan dengan membuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat. Hal itu dikatakan ST Burhanuddin kepada para pimpinan di lingkungan kejaksaan saat ia melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah baru-baru ini. Rencana ST Burhanuddin yang ingin menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu pun disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan tertulisnya mengatakan, gagasan ST Burhanuddin terkait rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu harus disambut baik. Saya sambut baik gagasan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi, kata Firly Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 Oktober. Menurutnya KPK selama ini sudah berupaya dan melakukan berbagai cara guna mencegah munculnya para maling uang rakyat, seperti pendidikan bagi masyarakat terkait kesadaran dan dampak buruk korupsi, membangun karakter yang beringas hingga mengkampanyekan budaya anti korupsi sudah dilakukan KPK. Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi, terangnya. Akan tetapi, Firly Bahuri mengatakan perilaku koruptif itu sangat susah dihentikan, meskipun KPK sudah menindak tegas dengan mempidanakan para pelaku maling uang rakyat. Perampasan aset-aset para pelaku maling uang rakyat oleh KPK pun menurut Firly Bahuri tidak membuat para pelaku takut karena maling uang rakyat terus bermunculan. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti, katanya. Oleh karena itu, Firly Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu. Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, katanya. Keinginan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat didukung penuh oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu pun mendapatkan tanggapan dari politisi Partai Gelora yakni Fahri Hamzah. Melalui akun Twitter pribadinya, Fahri Hamzah menilai Firly Bahuri dan ST Burhanuddin merupakan dua pendekar anti korupsi. Menurutnya, dua pendekar anti korupsi dan dua lembaga berbeda itu sedang menggabungkan kekuatan untuk memberantas para maling uang rakyat. Hal itu dikarenakan para maling uang rakyat seakan tidak pernah ada habisnya. Karena sampai saat ini terus bermunculan. Nampaknya dua pendekar anti korupsi, Pak Firly dan Pak Burhan, dari dua lembaga Gakum yang kuat, KPK RI dan Kejaksaan RI, sedang menggabungkan kekuatan untuk menghadapi masalah yang tidak selesai-selesai ini. #hukuman mati korupsi, #sinergi jaksa KPK, kata Fahri Hamzah dikutip Galamedia, Jumat 29 Oktober 2021. Seperti diketahui, Firly Bahuri mendukung penuh keinginan ST Burhanuddin tersebut dikarenakan berbagai alasan. Menurutnya, selama ini KPK sudah melakukan segala cara untuk mencegah perilaku koruptif, seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat. KPK memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang kesadaran dampak buruk korupsi, membangun karakter integritas hingga mengkampanyekan budaya anti korupsi. Akan tetapi menurut Firly Bahuri, hal itu tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif karena pada kenyataannya para maling uang rakyat tetap bermunculan. Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti, terang Firly Bahuri. Oleh karena itu, Firly Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu. Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, terangnya. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak, mengatakan bahwa ST Burhanuddin saat ini sedang mengkaji penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat. Dilansir dari Antara, Leonard Simanjuntak menjelaskan bahwa ST Burhanuddin saat ini tengah mengkaji kasus Asabri dan Jiwasraya. Menurutnya, kasus Asabri dan Jiwasraya itu merupakan mega korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga kemungkinan hukuman mati bagi para maling uang rakyat di kasus itu akan lebih dulu diterapkan. Leonard Simanjuntak menyampaikan bahwa ST Burhanuddin ingin memberikan rasa keadilan yang benar-benar adil karena dua kasus mega korupsi itu sangat merugikan banyak orang. Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak pegawai dalam jaminan sosial. Demikian pula perkara korupsi di Asabri terkait hak seluruh prajurit di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua, tutur Leonard. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.